akhirnya saya sampai juga di USA, di Michigan. Ini lagi jalan dulu. Jalan ini. Oke, ini nyebrang. Bule semua isinya. Ya iyalah, nama juga USA. Oke. Oke. Halo guys, masih di Michigan. Ini sekarang jam setengah 7 pagi waktu Michigan. My bad nggak bawa jaket, dingin banget. Setengah 7 pagi masih belum ada matahari, masih gelap. Ini saya mau ngambil sarapan di sana. Tempat sarapan, tempat kita tidur di situ. Masih nunggu teman-teman. Setengah 7 pagi masih gelap banget. Hari ini kita mulai kegiatan, nanti dijemput jam setengah 8. Ya guys, mulai sarapan dulu ya, nanti dilaporkan lagi. Dadah. Oke guys, kita ada di ruangan sarapan sekarang. Ini ruangan sarapannya, menunya saya seperti itu aja. Kita bisa bikin omelet pakai ini. Kemudian di sini ada telur dadar, kemudian ada wok. Itu. Oke, kita ambil dulu ya sarapannya. Oke teman-teman, jadi di tempat kami menginap di Amerika ini menu sarapannya ya ini aja tiap pagi ya. Ini sereal, hampir nggak ada nasi, ada buah, kemudian Canadian bacon. Saya seringnya ambil telur ya, baik telur ceplok, telur itu, kemudian ada susu. Full of protein biasanya, jarang karbohidrat. Ini bersiap-siap mau menuju ke Michigan State University atau MSU, menunggu dijemput. Sebenarnya dari tempat kami menginap di Town Place Suites by Marriott Hotel ini, kita bisa jalan ke MSU-nya sekitar ya 15 menit lah dengan berjalan kaki. Dan kemarin pun kami sudah mencoba berjalan kaki mengelilingi di sini sampai ke kampusnya, dan itu lumayan ya jalannya, nggak capek sih karena memang suasananya dingin gitu. Pagi hari orang mulai beraktivitas itu mulai dari sekitar jam setengah 8, jam 8, karena tadi setengah 7 kan masih cukup gelap gitu. Jadi kita setengah 8 kita siap-siap menunggu untuk dijemput ke beberapa titik di MSU karena memang kampusnya cukup besar. Tempat kami menginap ini teman-teman, di seberangnya sana itu adalah hospital ya, jadi dekat dengan rumah sakit. Kemudian juga tempat orang berjalan kaki, olahraga berlari. Kalau pagi atau sore saya lihat banyak orang yang menggunakan trek ini untuk lari ataupun sekedar jalan olahraga seperti itu. Dan suasananya juga cukup nyaman karena banyak ditumbuhi oleh berbagai macam pepohonan. Kemudian kalau kita maju lagi ke arah samping sebelah kiri sana itu banyak tempat makanan dan tempat nge-gym, mungkin dimanfaatkan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di MSU ini.
Kami sudah sampai di salah satu tempat kami akan melaksanakan kegiatan di Michigan State University. Dan tempat ini ada tempat yang cukup unik karena kalau kita lihat di depannya itu ada dua bangunan yang sangat kontras, di mana satu bangunan ini sangat futuristik, bentuknya cukup aneh, sementara bangunan yang di sana, yang di ujung sana itu tampak bangunan yang agak kuno gitu ya. Jadi kebanyakan memang bangunan-bangunan di Michigan State University ini bangunannya adalah bangunan zaman Victoria. Hanya satu bangunan ini yang memang seperti penjelasan kemarin adalah bangunan yang memang diperuntukkan untuk macam tempat karya seni modern seperti itu. Jadi ini mungkin seperti sebuah museum, dan tempat kami akan melaksanakan kegiatan ini nanti kami akan naik ke lantai 2 kalau tidak salah untuk melakukan kegiatan ataupun seminar nanti. Cuaca di sini selalu sama ya, tetap dingin, dan kami selalu membawa bekal payung karena tiba-tiba saja di sini tuh bisa hujan. Sekarang kami sudah berada di tempat lain dari tempat kegiatan kami, di luar gedung yang lain, bukan di tempat yang tadi. Ini adalah gedung namanya Hall of Engineering. Jadi kami melakukan kegiatan di lantai 4 tadi di sini. Karena terlihat pintu, kalau kita lihat pintunya itu berat ya teman-teman ya, sangat berat, itu beberapa senti mungkin ininya, tebalnya seperti itu. Ini sudah siang sekitar jam 12. Setelah ini kami ingin pergi ke kafetaria yang ada di MSU, di mana ada beberapa titik kafetaria yang di situ kita bisa makan all you can eat ya, dengan membayar sekitar $11 untuk sekali makan. Di sini lingkungan kampusnya cukup asri seperti yang sudah kita lihat di beberapa video yang lalu, banyak tanaman, dan di sini juga parkir cukup rapi. Tetapi yang unik adalah mereka tetap ada yang memakai sepeda seperti itu untuk sarana transportasinya. Ada beberapa gambar yang saya kompilasi mengenai kegiatan kami di Michigan State University. Seperti kegiatan ini adalah kegiatan di kantor Branding and Communication, mana mereka menjelaskan tentang branding Universitas Michigan State University. Kemudian kami beralih ke kantor Career and Service, di mana baik mahasiswa ataupun karyawan yang ingin berkarir ini akan dibantu di pusat Career Service di Michigan State University ini. Jadi sangat membantu sekali kegiatan di MSU. Ini adalah ruang tempat tunggu ya di MSU dengan patung kebanggaan dari Spartan. Ini kami beralih ke spot lain, yaitu di Spartan Innovation. Jadi para mahasiswa ataupun karyawan yang mempunyai inovasi-inovasi dibantu di sini untuk mengembangkan produk ataupun inovasi mereka dengan memberikan bantuan pendanaan di sini. Kemudian juga kami akhirnya beralih ke bidang counseling and psychiatry service, di mana ini sangat membantu untuk para mahasiswa yang mengalami permasalahan ataupun ada yang ingin dibicarakan dengan konselor. Ini adalah bagian infrastruktur planning and facilities, di mana dijelaskan di bagian ini mengenai infrastruktur yang dibangun di Michigan State University. Selanjutnya kami masuk ke kantor kampus sustainability, di mana di sini kami dibawa nanti ke pusat olahraga yang cukup besar di Michigan State University, dan dijelaskan mengenai penggunaan bahan-bahan yang dapat digunakan kembali atau ya reusable. Ini adalah bangunan tempat gedung olahraga, itu lapangan basket yang sangat besar di Michigan State University yang sudah menghasilkan beberapa atlet kelas dunia. Ervin Magic Johnson itu pernah berkuliah di MSU teman-teman. Jadi pasti dia pernah bermain di stadion ini. Ini kami sudah ada di Michigan State University
hall untuk basket ini terletak beberapa lantai di bawah, ya, di basement, di underground gitu ya teman-teman. Jadi kita harus turun pakai lift ke bawah, dan ini bisa menampung sampai lebih dari 5.000. Ini lantai lapangan basket ini sangat bagus, licin. Di sana kita lihat logo Spartan besar. Kemudian juga di sini memang belum tampak ada orang yang bermain karena ini mungkin masih siang ya, mereka masih kuliah, mungkin sore mungkin mereka akan bermain. Kami menyempatkan berfoto dengan tim di sini dan juga diadakan meetingnya juga orang-orang di sini biasanya sambil berdiri ya. Rapat dimanapun ada kesempatan. Ini adalah bak sampah, ada sampah basah, sampah kering. Kami juga menyempatkan berfoto di patung Ervin Magic Johnson, salah satu alumni MSU. Kemudian kami masuk ke The Bailey Greenhouse. Jadi ini adalah rumah kaca tempat mereka menanam beberapa tanaman. Ini adalah ada mobil ramah lingkungan juga. Kemudian kami ini sempat berbicara juga dengan penanggung jawab di rumah di Bailey House ini. Kemudian kami beralih ke anaerobic digester. Jadi di sini mereka menggunakan sampah sebagai tenaga pembangkit listriknya. Jadi sampah di sekitar MSU ini dibawa ke suatu tempat, dan di sini ada tempatnya kemudian dibakar, dijadikan pembangkit listrik seperti itu. About 5 years ago, Penn State University is a sister university over in Pennsylvania. They had started a similar program before we had. So Elm Yellows came into the valley, and Elm Yellows at the time, once it infected elm trees, that was it. The trees were going to die. So Penn State's campus is dominated by these big, beautiful elms. And as that disease came into the valley and started killing those trees, they kind of told everybody, let the alumni know, let the president of the university, so from the top down, they said, hey, campus is changing, our trees are dying, and we're going to remove them. So people started coming up to him like it was a funeral, and they'd shake his hand and say, sorry for your loss about these trees. And he used to keep little wooden cross sections in his pocket, so when people came up, he'd hand them out. Well, a little old lady that happened to be a big donor to the university, he handed her one, and she said, I want a table, I don't want this. And then that's when the idea clicked. So they contracted with a sawmill and dry kilns and started producing products. So they were kind of the first university to do this. Which also kind of paved the way for us to argue our own program here. So we started in the fall of 2014 is when I was hired on, and the idea of this program is we have approximately 30,000 trees on our main campus. So this is not counting the woodlots. We have farms all around Michigan. We're not counting those either, so this is main campus, the urban used part of campus that we're talking about. So there's about 30,000 trees, catalog trees on our campus. The whole campus is an arboretum. So there's an Excel spreadsheet out there with 30,000 entries, with 30,000 different trees, and where it was planted, who planted it, what's the species, diameter, why it died, it's a lot of location, GPS points, so everything's there. There's a map of an full inventory. Yes. So remember we were talking about it's 5,000 acres? Yeah. A little over 2,000 hectares. And how many trees? 30,000. 30,000. Everything counts on the campus. So here at MSU, we lose about 300 trees a year on average. That was over the past 5 years. Not every one of those trees is a big mature tree. It's failed planting or small bush or something along those lines. But about 300,000, 30,000 trees on the campus. I think I lost my train of thought there for a second. So that's kind of the resource that we have here. We're losing a lot of trees to disease. So we had emerald ash borer come through, and that's really what spurred a lot of this idea and talk. What do we do with all these trees that are coming
on. So emerald ash borer. We have English walnuts out here that are getting attacked by native insects. So we have a non-native tree and a native insect that's working on these oaks out here. The two-line chestnut borer, bronze birch borer. There's all sorts of bugs trying to attack these trees. We do have, of those 30,000 trees, there's 2,000-ish different species. So that's a lot of different bugs and things attacking the trees. So we have a full fleet of arborists that are out there trying to keep these things alive. A lot of the trees are on life support. So, going, get my train of thought back here. So yes, the trees are coming down with diseases, windstorms. So I think 2013 we had a big snowstorm that came through here, or ice storm, and it left like a ½ inch of ice, and it just decimated the area. So we lost a lot of trees in that one. I think a couple years later, we had a big thunderstorm that went through North Campus. That took out 20 mature hardwoods. I think later that spring, we had a day that just had 65 mile an hour sustained winds for not really any particular reason. And that brought down a bunch of conifer trees because they were the only thing with their leaves out, their sails. So construction is another big one. We've had a flurry of construction in the past 5 or 6 years. And that's, I think construction is probably our biggest culprit for bringing down trees. So no trees are removed because we think it'll make a nice piece of furniture. Those are big sticky points. So we're only using trees that are coming down out of our control at a time. So we almost make more money doing these than we do making those tables. So these things, it's another. So this tree, this one's been off for a couple days. So this isn't hot. It gets the same temperatures as that one, but you don't have to go in there. It smells good too. Beech is a very refractory species. It's very Di sela-sela kegiatan kami di Michigan State University, kami diajak oleh salah satu kolega kami di MSU untuk berjalan melihat ke di lokasi rumahnya yang berjarak sekitar beberapa kilometer dari Michigan State University. Ini kami berada di depan rumahnya, di mana kita melihat dipenuhi dengan rerumputan. Jadi hampir semua rumah orang di Michigan ini yang saya amati tidak ada beton ya, jarang ada beton di depan rumahnya. Baik di belakang maupun di depan ini penuh dengan ditumbuhi rerumputan. Kemudian juga banyak pohon-pohon seperti pohon cemara, kemudian pohon pinus yang menambah suasana yang asri sepertinya. Kemudian juga menurut pengakuannya di sini juga banyak pohon-pohon yang berusia sudah puluhan tahun, besar-besar pohonnya, dan tampak sungguh teratur ya di sini. Rumah-rumahnya hampir sama gitu. Dan yang menariknya di sini nggak ada yang pakai pagar rumahnya. Salah satu yang menarik di Michigan State University ini adalah kita sangat dekat dengan pusat keramaian ya. Hanya dengan berjalan kaki beberapa meter nyebrang jalan, kita akan sudah menjumpai toko buku, kemudian tempat makan, kafe. Ya, pokoknya di seberang sana itu teman-teman pusat keramaian gitu. Jadi seberangnya kampus, ya itu tempat kita dapat hangout ya, santai. Kalau teman-teman lihat di video ini, mataharinya kan tampak cukup terik ya, karena ini siang. Tapi ini ternyata dingin teman-teman ya, sejuk. Dan walaupun ini terik, tiba-tiba aja bisa hujan. Ya, cuaca di sini cukup unik ya. Jadi ya sedia payung sebelum hujan. Ini kita sudah di seberang. Tadi kita udah nyebrang jalan nih, sudah di seberangnya. Tadi kita habis lihat-lihat buku ya teman-teman. Tempat bukunya buku bekas seperti itu, harganya murah, ada yang kurang dari $1 gitu, dan bukunya itu tebal-tebal. Kalau
saya banyak bagasi, itu pengen aja saya beli ya banyak-banyak ini ya tempat bukunya ya. Dan ini jam ini kita udah sore ya, udah hampir jam 5 sore, cuman masih terik gitu dan ya tetap dingin teman-teman. Setelah tadi dari toko buku bekas di luar MSU, sekarang kami kembali lagi ke lingkungan kampus. Ini namanya Botanical Garden. Jadi di MSU ini teman-teman banyak sekali taman-taman ya, banyak sekali pohon-pohon, kemudian bunga-bunga yang ditanam. Pokoknya dibikin tempat nyaman, serindang mungkin seperti itu. Dan ini sudah sore, banyak orang yang menggunakan tempat ini untuk sarana olahraga ya, atau sekedar jalan atau jogging seperti itu. Ini kami sedang melihat berada di sini dan ini sangat instagramable banget ya, banyak tempat berfoto dan mereka juga menanam berbagai macam jenis tanaman ya. Oke teman-teman, untuk episode part 3 sampai di sini. Tetap ikuti di part 4 karena di part 4 akan rame karena kita akan jalan-jalan di namanya Kellogg Biological Station dan juga akan mengunjungi salah satu tempat yang sangat indah, Saugatuck namanya, karena kita akan melihat Lake of Michigan di sana. Oke teman-teman, sampai jumpa di part 4 perjalanan ke Michigan.